kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang subnetting. Saya akan menjelaskan pengertian dari subnetting. Subnetting merupakan teknik memecahkan network menjadi subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan di IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, akan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Itulah pengertian dari subnetting. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Opi Sardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opi Sardianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan subnetting. Di mana tujuan subnetting tersebut terbagi atas 4 tujuan. Yang pertama, membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, penggunaan IP address yang lebih efisien. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Sukurhan Siregar. Saya akan menjelaskan tentang fungsi subnetting. Fungsi subnetting ada lima yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan. Satu paket siaran mengirimkan informasi yang menjangkau setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu, karena setiap perangkat memiliki titik masuk jaringan. Namun, sejumlah besar titik masuk dapat berdampak negatif terhadap kinerja pengalihan perangkat internet serta kinerja jaringan Anda secara keseluruhan. Subnetting juga membagi domain siaran jaringan Anda, memungkinkan Anda untuk mengontrol arus lalu lintas dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kinerja jaringan. Sebuah peringatan, Anda lebih baik membatasi lalu lintas ke subnet tunggal daripada membiarkannya berpindah dari subnet ke subnet. Yang kedua itu mengurangi kepadatan jaringan. Subnetting memastikan bahwa trafik yang ditujukan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan. Melalui penempatan subnet yang strategis, Anda dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Jadi, apa yang terjadi pada jaringan besar tanpa subnet? Setiap komputer akan melihat pakai broadcast dari semua komputer server di jaringan, sehingga switch harus memindahkan semua lalu lintas ke port yang sesuai. Hal ini menyebabkan peningkatan keleletan, kinerja jaringan berkurang, dan waktu respon yang lebih lambat. Yang ketiga itu tingkatan keamanan jaringan. Anda mungkin berpikir, bagaimana perangkat di jaringan saya aman? Dengan memisahkan jaringan Anda menjadi subnet, Anda dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, core, QoS, atau peta rute. Memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ancaman, titik tutup dari masuk, dan targetkan tanggapan Anda dengan lebih mudah. Nomor 4 yaitu kontrol pertumbuhan jaringan. Ketika Anda merencanakan dan merancang jaringan, yang perlu dipertimbangkan adalah ukuran. Salah satu manfaat utama subnetting adalah memungkinkan Anda mengontrol pertumbuhan jaringan Anda. Anda dapat menggunakan rumus host populer untuk menentukan ukuran jaringan Anda. Misalnya, apakah jumlah perangkat yang dibutuhkan tetap stabil atau dapat itu akhirnya berlipat ganda? Jika demikian, Anda perlu menyesuaikan persamaan untuk rumus host yang sesuai untuk menentukan ruang alamat IP yang tepat untuk jaringan Anda. Yang kelima yaitu kemudahan administrasi. Apakah Anda seorang admin jaringan? Jika iya, maka subnetting adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan karena dapat membuat pekerjaan Anda jauh lebih mudah.
Dengan subnetting, Anda dapat membuat jaringan yang memiliki batas host yang lebih logis, yang bertentangan dengan batasan kelas pengalamatan IP, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit ke kelas C. Subnetting juga merupakan cara yang efektif untuk mengawasi mesin-mesin di jaringan Anda, yang pada gilirannya dapat membantu Anda menentukan mesin mana yang perlu perhatian jika muncul masalah. Jadi sementara mereka membuat perencanaan dan implementasi yang matang, jaringan yang di subnet secara umum lebih mudah untuk dikelola dan dipecahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ziza akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai subnetting. Di sini saya akan membahas tentang proses subnetting. Jadi untuk melakukan sebuah subnetting, kita harus melakukan beberapa proses. Yang pertama, menentukan subnet yang valid. Yang kedua, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Yang ketiga, menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask. Yang keempat, menentukan jumlah host untuk subnet tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menentukan host-host yang valid atau yang sesuai dengan subnet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Noviasari. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang subnet mask. Subnet mask adalah sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer menjadi subnet network dengan ukuran yang lebih kecil. Kegiatan pemecahan ini dinamakan dengan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, C saja. Melalui teknik tersebut, sebuah jaringan komputer bisa memunculkan tambahan network meskipun pengerjaannya menimbulkan dampak lain berupa pengurangan jumlah maksimal host yang terdapat dalam tiap-tiap network. Karena itu dibutuhkan subnet mask, kalkulator atau sistem perhitungan yang cermat. Contohnya sebuah perusahaan yang mempunyai 3 macam divisi atau kelompok kerja. Masing-masing dari divisi tersebut punya 15 perangkat komputer atau host, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 45 perangkat komputer. Agar setiap divisi bisa berjalan dengan lancar dan saling berhubungan dengan mudah, maka dibutuhkan sebuah jaringan yang sudah disubnetting. Ketika langkah ini dijalankan, maka setiap petugas sedang mengerjakan tugas dan mencari data, tidak lagi perlu bertanya atau meminta data dari petugas dari divisi yang lain yang berbeda, karena setiap data dapat diakses atau ditemukan melalui network atau jaringan komputer. Fungsi lainnya yaitu untuk meningkatkan sistem keamanan dan mengurangi resiko kongesti dan tidak kestabilan jaringan yang biasanya muncul yang terlalu banyak di suatu jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Martua, nomor BP 008 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam menentukan subnet mask. Ada 3 aturan dalam subnet mask. Aturan yang pertama, angka minimal untuk network ID adalah 8 bit dan oktet pertama dari subnet
pasti 255. Aturan yang kedua, angka maksimal network ID adalah 30 bit. Kita harus menyisakan sedikitnya 2 bit untuk host ID. Jika kita menggunakan 31 bit untuk network ID dan menyisakan hanya 1 bit untuk host ID, host ID 1 digunakan untuk broadcast dan host ID 0 adalah network itu sendiri. Aturan yang ketiga, karena network ID selalu disusun oleh deretan angka-angka 1, hanya 9 nilai saja yang mungkin digunakan di tiap oktet subnet mask, termasuk 0. Tabel berikut ini adalah kemungkinan nilai-nilai yang berasal dari 8 bit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perhitungan subnetting. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2, namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2/24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnetting max 255.255.255.0. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnetting max diselubungi dengan binary 1, yaitu dengan kata lain subnetting maxnya adalah 111.111.111.111.0000000 dalam kurung 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classing Inter-Domain Routing, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 oleh IAFT. Analisis 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnetting max sama dengan 26, berarti 111.111.1.111.111.1100000 dalam kurung 255.255.255.192. Perhitungan. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal, yaitu jumlah subnetting, jumlah host per subnetting, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Jika kita jelaskan dengan urutan seperti itu: 1. Jumlah subnet. 2. X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet max, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2/2 sama dengan 4 subnet. 2. Jumlah host per subnet. 2 Y dikurang 2, di mana Y adalah jumlah kebalikan dari X, yaitu kebanyakan binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2/6 sama dikurang 6 sama dengan 62 host. 3. Block host 256 dikurang 192. Nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet selengkapnya adalah 0,64, 128 dan 192. Bagaimana alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya sebagai catatan. Host pertama dan 1 langkah setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Subnet 192.168.1.0 192.168.1.0
192.168.1.64, berikutnya 192.168.1128, berikutnya 192.168.1.192. Host pertama 192.168.1.1, selanjutnya 192.168.1.1.65, selanjutnya 192.168.1.129, berikutnya 192.168.168 dan titik 193. Kita sudah selesaikan subnetting untuk IP address kelas C, dan kita bisa melanjutkan lagi untuk subnetting max yang lain dengan konsep yang teknik yang sama. Subnet max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas C ada seperti di bawah. Ada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 sama dikurang 6 sama dengan 62 host. 3. Blok host 256 sama dikurang 192. Nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet selengkapnya adalah 0,64, 128 dan 192. Bagaimana alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya sebagai catatan. Host pertama dan satu langkah setelah subnet, dan broadcast adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Subnet 192.168.1.0, 192.168.1.64, berikutnya 192.168.1.128, berikutnya 192.168.1.192. Host pertama 192.168.1.1, selanjutnya 192.168.1.1.65, selanjutnya 192.168.1.129, berikutnya 192.168.168 dan titik 193. Kita sudah selesaikan subnetting untuk IP address kelas C, dan kita bisa melanjutkan lagi untuk subnetting max yang lain dengan konsep yang teknik yang sama. Subnet max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas C ada seperti di bawah.